Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jumlah bulan dalam setahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 sebagai ketetapan yang ditetapkan di dalam Alkitab sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu Allah lanjutkan wa minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya kita wajib menghormatinya. Karena itu di bulan itu haram untuk melakukan jihad, haram untuk melakukan peperangan. Apa saja 4 bulan haram itu? Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Nah, kita sekarang ini berada pada bulan Dzulqa'dah. Itu artinya kita berada di salah satu bulan yang mulia, di salah satu bulan haram. Apa yang harus kita lakukan di bulan haram? Yang harus kita lakukan di bulan haram adalah kita wajib untuk memuliakannya. Kita wajib untuk menghormatinya. Karena bulan ini merupakan bulan yang mulia, bulan yang wajib dihormati, maka melakukan ibadah, melakukan amal soleh, melakukan ketaatan di bulan ini adalah waktu yang sangat barokah, di mana kebaikan dari amal soleh yang kita lakukan di bulan haram itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu misalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Bahwa kata Nabi SAW, puasa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang Allah haramkan. Tentu saja bulan Allah ini bukan saja Muharram, bulan Muharram, tetapi semua bulan yang Allah haramkan. Entah itu Dzulqa'dah, entah itu Dzulhijjah, Muharram, dan juga Safar. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa berpuasa di bulan haram itu adalah puasa yang utama. Itu menunjukkan bahwa puasa di bulan haram adalah puasa yang kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan keberkahan dari bulan haram, termasuk bulan Dzulqa'dah. Tentu saja ikhwatal iman, kebaikan yang kita lakukan di bulan haram yang Allah akan lipat gandakan tidak terbatas pada puasa saja, tidak terbatas pada puasa saja. Puasa ini bisa dikiaskan pada kebaikan-kebaikan lainnya. Entah itu puasa, entah itu sedekah, entah itu misalnya umroh itu sendiri, entah itu kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi bulan haram termasuk di dalamnya bulan Dzulqa'dah menunjukkan bulan yang berkah. Yang kata para ulama disebut dengan at-tabarruk bizaman, mengambil keberkahan dengan waktu. Nah, waktu yang berkah diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena dia termasuk di antara bulan-bulan haram.
Di antara keutamaan lain di bulan Dzulqa'dah adalah bahwa dia termasuk hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keabsahan haji, terutama ihram. Karena bulan haji itu ada 3. Yang pertama adalah bulan Syawal, yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah, dan yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah. Ini disebut dengan bulan-bulan haji. Apa ini maksud dengan bulan haji? Maksudnya adalah tidak sah melakukan ihram kecuali pada 3 bulan ini. Ini menunjukkan bahwa begitu spesialnya bulan Dzulqa'dah sebagai di antara bulan-bulan haji. Ikhwatal iman rahimakumullah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa juga kita harus mengejar berbagai pahala, mengejar berbagai kebaikan dengan memanfaatkan mulianya bulan Dzulqa'dah. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kenapa sih kita harus mencari momen yang dimana momen itu kita akan memperoleh banyak kebaikan-kebaikan? Jawabannya adalah karena kita ini seorang mukmin. Orang yang beriman itu di samping beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir. Artinya apa? Artinya dia selalu berpikir tentang nasib dia di akhirat kelak seperti apa. Dia selalu berpikir apa yang harus dia lakukan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di hari akhirat kecuali kebaikan kita yang kita lakukan di muka bumi ini. Kebaikan yang sudah kita kumpulkan. Dan tidak ada bekal yang bisa kita bawa di akhirat kelak sebagai sebuah perjalanan yang sangat jauh, sebagai sebuah perjalanan yang abadi, sebagai sebuah perjalanan yang berat, kecuali bekal yang kita perlukan untuk hari itu adalah bekal takwa, bekal kebaikan yang kita kumpulkan selama ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal tandur ma qaddamat lighad. Hendaknya wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, untuk hari akhirat. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan mencari apapun momen, apapun kesempatan yang dengan momen dan kesempatan itu kita akan meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita akan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Di antara momen yang kemudian kita gunakan, yang kita manfaatkan tidak lain dan tidak bukan adalah momen melakukan ketaatan, momen melakukan kebaikan di bulan mulia, yakni di bulan haram. Salah satu di antara bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Ikhwatal iman rahimakumullah, ayolah kita mulai dari sekarang berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan, berpikir apa yang sudah kita kerjakan. Tentu saja bukan berpikir apa yang sudah kita kerjakan untuk meraih sukses dunia, tapi kita berpikir apa yang sudah kita kerjakan untuk meraih sukses akhirat. Kenapa? Karena sesungguhnya kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan seseorang di akhirat kelak. Demikian pula sebaliknya, kerugian yang hakiki bukan kerugian manusia di dunia, tapi kerugian manusia di akhirat. Mungkin kita banyak menyaksikan ada orang yang sukses dalam karirnya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Tetapi ketika dia hanya terfokus mengejar itu saja, mengejar sukses dunia saja, dan dia tidak peduli dengan suksesnya ia di akhirat, maka sesungguhnya dia adalah orang yang rugi. Hakikatnya dia adalah orang yang rugi. Atau sebaliknya, ada seseorang yang mungkin secara karir dia tidak naik, ataupun dari sisi usaha dia banyak ruginya dan seterusnya. Tetapi ketika di dunia ini dia selalu memikirkan tentang nasib akhiratnya, dia selalu memikirkan tentang sukses akhiratnya, dan dia banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan, maka ketahuilah bahwa orang seperti itu meskipun secara material dia rugi di dunia, tapi secara hakiki dia sebenarnya orang yang sukses di akhirat. Itulah
sikap ataupun persepsi seorang mukmin, bahwa seorang mukmin tidak hanya berpikir hanya sebatas apa yang dia lakukan di dunia ini, tapi selalu berpikir dan terus berpikir apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia sudah kumpulkan untuk nasibnya di akhirat. Kenapa? Karena sesungguhnya akhirat itu merupakan kehidupan yang abadi. Jadi kalau orang beruntung, ya keberuntungannya abadi. Tetapi jika orang itu rugi dengan kerugian yang dalam, maka sesungguhnya kerugiannya juga itu adalah abadi. Karena itu, wahai ikhwatal iman rahimakumullah, marilah kita berpikir tentang masalah ini. Karena itu, di momen apapun kita, di waktu apapun kita, dan dimanapun kita harus senantiasa memikirkan hal ini, mengumpulkan berbagai kebaikan-kebaikan, pahala yang nanti akan menjadi bekal untuk perjalanan kita di akhirat kelak. Karena itu saya mengajak kepada ikhwatal iman, kita berada di momen Dzulqa'dah ini sebagai salah satu di antara bulan haram, maka kita manfaatkan bulan ini untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, melipat gandakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa bulan haram ataupun termasuk di dalamnya Dzulqa'dah merupakan bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Maka perbanyak ya puasa di bulan ini. Tentu saja puasa-puasa yang sudah kita kenal seperti puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, ataupun kita khususkan puasa-puasa di bulan ini, yakni kita khususkan puasa haram yang kita lakukan dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sebatas puasa, ini bisa juga kita perbanyak dengan kebaikan-kebaikan yang lain, sedekah di bulan ini, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Dengan begitu insya Allah, dengan momen Dzulqa'dah ini kita akan memperoleh banyak kebaikan-kebaikan. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, kita harus senantiasa berpikir bahwa waktu yang sudah kita jalani, waktu yang sudah kita lewati, adakah kebaikan yang sudah kita lakukan? Jangan sampai sejam yang sudah kita lewati tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan. Sehari yang kita sudah lewati tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Bahkan mungkin setahun yang sudah kita lewati tidak ada kebaikan yang kita lakukan, bahkan barangkali bertahun-tahun kita sudah jalani kehidupan ini tidak meninggalkan kebaikan yang sudah kita lakukan. Itu serugi-ruginya manusia. Kenapa? Karena waktu ini tidak akan berulang. Apa yang sudah kita tinggalkan tidak akan berulang. Karena itu apapun waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kita harus manfaatkan waktu itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan antara kerugian manusia dengan waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan antara kerugian manusia dengan waktu. Iya benar, bahwa kerugian manusia disebabkan karena manusia tidak memanfaatkan waktu yang Allah sudah berikan. Tetapi Allah mengecualikan dari mereka yang rugi ini. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang mengisi waktu yang Allah berikan dengan iman, dengan amal soleh, dan saling menasihati satu dan yang lainnya. Karena itu ikhwatal iman, persepsi ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, agar kita kemudian tidak menyanyiakan waktu yang Allah sudah berikan. Termasuk waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwa di dalam waktu itu merupakan waktu yang jika kebaikan kita lakukan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu kita sebut dengan waktu-waktu yang dimuliakan, bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu bulan haram. Termasuk di dalamnya adalah Dzulqa'dah. Karena itu manfaatkan momen ini untuk melipat gandakan kebaikan, insya Allah itu akan menjadi bekal kita untuk di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.